Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN, salam Sobat Kaltim. Bertemu kembali bersama kami dalam program podcast Ngobrol Santai Kepegawaian bersama BKD Kaltim. Beberapa hari yang lalu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berbagi informasi di sosial media mengenai penerimaan CPNS dan P3K untuk tahun 2021. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke inbox kami, dan pada kesempatan kali ini kami mencoba merangkumnya dan kami menghadirkan narasumber yang nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Kaltim. Narasumber kali ini adalah Bapak Reja Febrianto. Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan ASN pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita bergabung bersama beliau. Assalamualaikum Pak Reja, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Aini, sehat selalu teman-teman Sobat ASN dimanapun kalian berada. Amin, alhamdulillah ya Pak ya. Begini Pak Reja, banyak pertanyaan yang masuk di sosial media kita mengenai P3K ini Pak. Bisa Bapak jelaskan apa sih P3K itu Pak? P3K ya Mbak Aini ya. Baik, sedikit saya akan jelaskan ke Sobat ASN sekalian bahwasanya P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru rencananya di tahun ini Mbak ini rencananya akan melaksanakan rekrutmen atau pengadaan P3K, khususnya P3K guru. Sama apa Pak? Itu untuk sementara P3K-nya di Pemprov Kaltim masih guru yang kita dapatkan dari Menpan RB. Nah, adapun sebelum kita melaksanakan itu, landasan hukumnya kita juga perlu tahu dong, ya kan? Tentunya P3K ini landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, jabatan ASN di situ kan memuat ada PNS dan juga ada P3K. Nah, kalau PNS kan sudah jelas itu, pastikan nanti kan terkait rekrutmen itu pastinya CPNS dong. Nah, P3K ini kita baru pertama. Jadi kita juga perlu belajar dong petunjuk teknisnya. Ya, ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu tentang manajemen P3K. Kemudian ada juga Perpres 38 tahun 2020 itu tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi tidak semua jabatan Mbak ini yang diisi oleh P3K. Nah, berdasarkan Perpres tersebut ada beberapa jabatan yang berhak atau bisa diisi oleh P3K. Ada JPT utama atau madya. Nah, ini kebanyakan di kementerian, ya kan? Kemudian ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional kalau Sobat ASN sekalian baca perpresnya, di situ ada daftar atau jenis jabatan fungsional apa saja sih yang ada di situ yang bisa diisi oleh P3K. Nah, kemudian jabatan lain yang setara jabatan administrasi atau JPT Pratama. Nah, jabatan-jabatan inilah yang bisa diisi oleh P3K. Nah, kemudian Pak, apa sih perbedaan antara CPNS dan CP3K ini? Baik Mbak ini, untuk perbedaannya untuk CPNS dan juga P3K ya, perbedaan itu secara signifikan. Kalau PNS itu kan nantinya kan ada pemberhentian PNS. Pemberhentian itu kan bisa melalui pensiun, ya kan? Atau bisa pensiun dini bagi PNS yang mungkin sudah ingin berhenti bekerja. Kalau P3K itu namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja, di mana P3K itu sudah mempunyai kontrak kerja jangka waktunya 1 sampai 5 tahun.
Nah, dapat diperpanjang kemudian, tapi nanti perpanjangnya. Kemudian, kalau PNS itu ada namanya pengembangan karir, kemudian ada pola karir, kemudian ada promosi dan juga mutasi. Sedangkan P3K di sini tidak ada. Karena kenapa tidak ada? Karena pemerintah itu ingin memiliki sumber daya manusia aparatur yang profesional. Makanya P3K itu adalah pegawai yang sudah profesional, kemudian direkrutmen atau diminta oleh pemerintah untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Tentunya dengan tenaga yang profesional ini diharapkan manajemen pemerintahan di Kalimantan Timur atau di seluruh Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Nah, begitu Mbak ini. Baiklah Pak, sekarang ini hak-hak apa saja sih yang nantinya akan didapat oleh P3K ini Pak? Nah, terkait hak-hak yang akan didapat oleh P3K itu kurang lebih sama dengan hak yang akan didapat oleh PNS. Nah, ini sesuai dengan Perpres 98 tahun 2020. P3K berhak menerima gaji dan tunjangan. Kemudian gaji juga didasarkan pada golongan dan masa kerja. Nah, dapat juga diberikan gaji berkala, kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa, tapi nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pan-RB. Nah, untuk tunjangan P3K itu sendiri terdiri dari tunjangan keluarga, itu sudah pasti Mbak ini. Kemudian ada tunjangan pangan, ya kan? Kemudian ada tunjangan jabatan struktural, ada tunjangan jabatan fungsional, ada tunjangan lainnya yang melekat pada jabatannya itu sendiri. Nah, ini banyak kok tunjangannya. Besaran tunjangannya itu sendiri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mbak ini. Jadi, banyaknya tunjangan yang diterima oleh P3K, kita berharap ingin menyamakan derajat antara P3K dan juga dengan PNS. Begitu Mbak ini penjelasannya. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa saja nih Mbak ini yang masuk di sosial media kita? Mungkin ada dua lagi nih ya, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada masuk di sosial media. Yang pertama, untuk formasi pengadaan tahun 2021 untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu apa saja? Terus ketentuan untuk pelamar P3K itu bisa dijelaskan ya Pak ya? Baik Mbak Ani. Untuk formasi tahun 2021 yang diterima oleh Kaltim itu hanya dua formasi. Formasi CPNS itu tenaga kesehatan sebanyak 98 formasi, dan juga P3K guru sebanyak 2045 formasi. Nah, untuk P3K guru minimal usia yang dapat mendaftar itu adalah 20 tahun paling muda. Nah, yang paling tua atau batas maksimal usia itu adalah 1 tahun sebelum pensiun dari jabatan, atau jika kita asumsikan bahwasanya jabatan itu di usia 60 tahun. Nah, kalau Mbak ini sekarang berusia 59 gitu betul. Ya. Okay. Kalau Mbak ini sekarang berusia 59 tahun, boleh mendaftar yang sepanjang sebelum 1 tahun sebelum pensiun. Ya paling tidak maksimum ya 58 tahun 11 bulan lah. Nah, seperti itu mungkin. Nah, kemudian kalau untuk CPNS-nya, untuk CPNS-nya beda lagi Mbak ini. Untuk CPNS-nya itu usianya paling rendah atau paling muda itu 18 tahun. Paling maksimal itu adalah 35 tahun. Nah, seperti tadi saya katakan, kenapa CPNS kok maksimal 35 tahun, sedangkan P3K ini bisa sampai 60 tahun, sampai 58 tahun. Kan seperti itu pertanyaannya. Iya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya tenaga P3K itu adalah tenaga yang profesional. Tenaga yang sudah jadi, sudah mumpuni, kemudian dia tinggal
bekerja, atau kalau untuk guru dia tinggal mengajar di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kalau untuk CPNS itu sendiri, kami mengharapkan atau pemerintah mengharapkan itu tenaga-tenaga yang fresh atau yang baru, kemudian bisa diberdayakan, dididik sesuai dengan sistem merit tentunya, untuk mendukung dan menjalankan roda pemerintahan. Untuk peserta yang berhak mendaftar P3K Guru tahun 2021, yang pertama itu adalah tenaga honorer TKH 2 sesuai dengan database TKH 2 di BKN. Kemudian yang kedua itu adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah yang terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Nah, yang ketiga itu adalah guru yang masih aktif mengajar pada sekolah swasta dan juga terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah lulusan pendidikan profesi guru PPG di sini Mbak ini, yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, merujuk pada surat edaran Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud tahun 2021, tes nanti rencananya akan dilaksanakan 3 kali Mbak ini. 3 kali seleksi. Nah, verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidikan terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Nah, jadi untuk sertifikasi itu sendiri ada juga aturannya. Ketika kita verifikasi nanti, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan itu merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud yang terbaru, yang keluar pada tanggal 15 Maret 2021 kemarin. Jadi begitu Mbak Aini untuk kriteria pelamar nanti bagi Sobat Kaltim semuanya. Jangan lupa bagi yang sudah terdaftar di Dapodik maupun yang lulusan PPG, silahkan untuk mendaftar sebagai P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih kepada Bapak Reza atas kehadirannya bersama kita di sini, dan semoga kita dapat terus memberikan informasi terupdate seputar kepegawaian dan informasi-informasi terkait penerimaan CASN tahun 2021. Bagi Sobat Kaltim, bisa pantau terus website dan sosial media resmi BKD Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami juga selalu mengingatkan bagi Sobat Kaltim semua bahwa penerimaan CASN tahun 2021 ini tidak dipungut biaya sama sekali. Begitulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Reza. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN, BKD melayani.